Titah Panembahan Senopati dari Kerajaan Mataram kepada Ki Ageng Mangir agar daerah Mangir bersedia tunduk kepada kekuasaan Kerajaan Mataram tidak diindahkan. Titah itu kemudian berubah menjadi satu tipu muslihat yang akhirnya mengakhiri hidup seorang penguasa Mangir yang kemudian kita kenal dengan Banteng Mataram. Di dalam Babat Tanah Jawa diceritakan bahwa Ki Ageng Mangir Wonoboyo adalah keturunan Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Ia memperoleh kepemimpinan Mangir dari ayahnya, yaitu Ki Ageng Mangir II. Daerah Mangir sendiri adalah satu tanah perdikan pada zaman Kerajaan Majapahit. Daerah ini dibangun oleh kakeknya, yaitu Pangeran Wonoboyo yang merupakan cucu Prabu Brawijaya V. Pangeran Wonoboyo kemudian menjadi penguasa Mangir dan bergelar Ki Ageng Mangir pertama. Meskipun masih berusia muda, Ki Ageng Mangir Wonoboyo dikenal sebagai seorang pemuda yang sakti mandraguna. Di samping itu, ia juga memiliki sebilah tombak sakti warisan daripada kakeknya. Tombak itu bernama tombak Baroklinting, yang konon tombak ini terbuat dari lidah seekor naga yang bernama Baroklinting. Kesaktian dari tombak Baroklinting diceritakan mampu menghancurkan apapun yang ada di depannya. Tidak ada orang sakti manapun dan benda pusaka sakti manapun yang mampu menandingi kesaktiannya. Tahun 1586, Kerajaan Mataram Islam berdiri di bawah Panembahan Senopati. Kerajaan ini dengan cepat berkembang menjadi satu kerajaan besar dengan menaklukkan beberapa daerah dan kerajaan besar yang ada di Pulau Jawa. Namun, di antara sekian banyak daerah yang telah ditaklukkan oleh Mataram, ada satu daerah yang menolak untuk tunduk pada Mataram. Daerah itu adalah daerah Mangir di bawah Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Dengan belum ditaklukkannya daerah Mangir oleh Kerajaan Mataram Islam yang berada di wilayah kekuasaannya, Panembahan Senopati beranggapan bahwa Mangir adalah suatu noda hitam bagi eksistensi Kerajaan Mataram Islam sebagai kerajaan yang besar di Pulau Jawa. Hal ini akan menjadi batu sandungan bagi Kerajaan Mataram Islam untuk menjadi penguasa di tanah Jawa. Mau tidak mau, daerah Mangir harus ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram. Sementara itu, Ki Ageng Mangir Wonoboyo menolak untuk tunduk kepada Kerajaan Mataram karena ia beranggapan bahwa daerah Mangir adalah tanah perdikan yang sudah ada dan dibangun oleh kakeknya, Pangeran Wonoboyo, jauh sebelum Kerajaan Mataram Islam berdiri, sehingga tidak ada satu keharusan bagi dia dan juga rakyat Mangir untuk tunduk kepada Kerajaan Mataram Islam. Namun, apabila Kerajaan Mataram Islam di bawah Panembahan Senopati tetap memaksakan kehendaknya, Ki Ageng Mangir Wonoboyo menantang duel Raja Mataram Panembahan Senopati. Apabila Raja Panembahan Senopati mampu menahan serangan senjata pusakanya, yaitu tombak Baroklinting, Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan seluruh rakyat Mangir bersedia untuk tunduk dan mengabdi sepenuhnya kepada Mataram. Penolakan Ki Ageng Mangir Wonoboyo tersebut dianggap sebagai genderang perang bagi Mataram. Namun, untuk dapat menyerang
daerah Mangir secara langsung bukanlah hal yang mudah. Raja Panembahan Senopati menyadari bahwa pusaka yang dimiliki oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo, yaitu tombak baru Klinting, akan dengan mudah meluluh lantahkan pasukan Mataram. Jadi adalah hal yang sia-sia apabila dia mengirimkan pasukannya untuk menyerang daerah Mangir. Untuk itulah Panembahan Senopati kemudian mengumpulkan para kerabat kerajaan, para adipati, dan juga penasehatnya agar dapat menaklukkan daerah Mangir tanpa adanya pertumpahan darah. Penasehat Raja Panembahan Senopati, yaitu Ki Juru Martani, memberikan satu rencana untuk dapat menjebak pemimpin Mangir, yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo, untuk dapat datang ke istana dan mengaku tunduk pada Raja Mataram Panembahan Senopati tanpa adanya pertumpahan darah. Rencana itu adalah satu tipu muslihat yang kemudian dikenal dengan rantai emas. Setelah mendengarkan saran dari Ki Juru Martani, Panembahan Senopati kemudian segera menyuruh para abdinya untuk menyamar dalam rombongan seni tayub yang akan berangkat menuju Mangir. Rombongan seni tayub ini diisi oleh pasukan pilihan, para adipati, dan juga Sri Kandi Mataram. Raja Panembahan Senopati juga mengikut sertakan putri kesayangannya, yaitu Roro Pambayun, untuk ikut serta dalam rombongan seni tayub. Roro Pambayun akan berperan sebagai ledek atau penari. Diharapkan dengan kecantikan yang dimiliki oleh Roro Pambayun dapat membuat Ki Ageng Mangir jatuh hati dan lebih mudah masuk ke dalam jebakan, mengingat usia Ki Ageng Mangir yang masih muda dan belum menikah. Setelah persiapan dirasa memadai, maka berangkatlah rombongan seni tayub tersebut menuju ke daerah Mangir. Roro Pambayun kemudian menggunakan nama samaran, yaitu Loro Kinasih. Setelah mereka beristirahat sejenak di Kasihan, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Mangir. Ketika mereka sampai di daerah Mangir, Ki Ageng Mangir Wonoboyo mendengar bahwa ada rombongan seni tayub yang datang ke daerahnya. Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang juga adalah seorang penyuka tayub kemudian mengutus abdinya untuk menemui rombongan tersebut dan mengundang mereka untuk mengadakan pertunjukan di Kademangan. Ketika rombongan seni tayub mengadakan pertunjukan di Kademangan Mangir, disinilah Ki Ageng Mangir Wonoboyo melihat Roro Pambayun atau Loro Kinasih. Kecantikan Roro Pambayun membuat Ki Ageng Mangir Wonoboyo menjadi jatuh hati. Tidak lama setelah itu, Ki Ageng Mangir Wonoboyo mengungkapkan isi hatinya kepada Roro Pambayun dan meminta Roro Pambayun untuk mau menjadi istrinya. Mendengar pinangan dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo, Roro Pambayun menjadi sangat senang karena Ki Ageng Mangir Wonoboyo telah masuk ke dalam jebakan. Namun uniknya, Roro Pambayun juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Dia pun jatuh hati kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Akhirnya, Roro Pambayun menerima pinangan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Mereka menikah dan menjalani hari-hari bahagia bersama. Sampai pada suatu ketika Roro Pambayun mengandung. Mendengar istrinya mengandung, betapa senangnya hati Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Namun, di satu sisi, Roro Pambayun mulai menyadari kesalahannya selama ini. Ia telah melupakan tugas yang diembannya dari sang ayah, yaitu Panembahan Senopati. Dengan memberanikan diri, Roro Pambayun kemudian berterus terang kepada suaminya tentang siapa sebenarnya dirinya. Mendengar penuturan dari istrinya, Ki Ageng Mangir Wonoboyo merasa sangat kecewa dan sakit hati. Dia merasa telah ditipu selama ini bahwa perempuan yang dicintainya adalah putri dari musuh besarnya, yaitu Raja Mataram Panembahan Senopati.
Namun, karena rasa cintanya kepada Roro Pambayun dan juga anak yang ada di dalam kandungan Roro Pambayun, Ki Ageng Mangir Wonoboyo mau memaafkannya dan bersedia memenuhi permintaan Roro Pambayun untuk datang ke Mataram dan menghadap kepada Panembahan Senopati. Tidak lama setelah itu, berangkatlah Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan juga istrinya Roro Pambayun beserta rombongan dari Mangir yang diisi oleh pasukan dan para emban yang membawa seserahan menuju ke Mataram. Selama dalam perjalanan, Ki Ageng Mangir merasakan keanehan-keanehan yang terjadi pada dirinya. Keanehan-keanehan tersebut seolah-olah mengisyaratkan satu kejadian yang buruk yang akan menimpanya. Ketika melewati satu daerah, mendadak Ki Ageng Mangir Wonoboyo merasakan keraguan-raguan yang sangat hebat di dalam hatinya. Dia terjebak di antara dua pilihan. Apakah dia akan melanjutkan perjalanan menuju ke Mataram atau kembali ke daerah Mangir, memimpin Mangir sebagai daerah merdeka walaupun harus bermusuhan dengan Mataram. Keraguan-raguan itu akhirnya dapat ditepiskan ketika dia mengingat janjinya kepada istrinya, yaitu Roro Pambayun. Ki Ageng Mangir tetap melanjutkan perjalanan menuju Mataram meskipun hatinya mendat mentul. Kelak, daerah yang dilaluinya ini akan diberi nama Bantul. Ketika melewati daerah yang lain, Ki Ageng Mangir mendadak merasakan hatinya seperti terjepit di antara dua pilihan. Apakah dia akan melanjutkan perjalanan menuju Mataram atau kembali ke Mangir? Namun, kembali dia mengingat janjinya kepada istrinya Roro Pambayun. Ki Ageng Mangir kemudian tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Mataram. Meskipun dia merasakan hatinya sangat terjepit, kelak daerah yang dilaluinya ini akan diberi nama Cepit. Mendekati ibu kota Mataram, mendadak Ki Ageng Mangir teringat akan kakek dan ayahandanya. Dia merasa sangat bersalah tidak bisa mempertahankan daerah Mangir sebagai daerah perdikan yang bebas dan merdeka. Hatinya terasa sakit bagai terdongkel. Namun kembali ketika mengingat janjinya pada istrinya Roro Pambayun, Ki Ageng Mangir kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Mataram. Kelak, daerah yang dilaluinya ini akan diberi nama Dongkelan. Ketika semakin mendekati ibu kota kerajaan Mataram, Ki Ageng Mangir Wonoboyo berpesan kepada istrinya bahwa apabila terjadi sesuatu pada dirinya, Roro Pambayun harus dapat meyakinkan ayahandanya bahwa anak yang dikandungnya agar dapat diterima sebagai cucu dari Panembahan Senopati dan juga anggota keluarga kerajaan Mataram. Namun, Roro Pambayun berusaha menenangkan hati suaminya dan meyakinkan bahwa keadaan akan baik-baik saja. Ketika rombongan Mangir sampai ke daerah Mataram, mereka disambut oleh rakyat Mataram dan juga kerabat kerajaan Mataram dengan hangat. Mereka dijamu dengan acara tarup, sedangkan Ki Ageng Mangir dan Roro Pambayun segera bergegas menuju keraton untuk menemui Panembahan Senopati yang sudah menunggu kedatangan mereka. Ketika Ki Ageng Mangir dan Roro Pambayun sampai di depan keraton, mereka disambut oleh Ki Juru Martani. Kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo, Ki Juru Martani meminta agar Ki Ageng Mangir Wonoboyo menitipkan senjata pusakanya, yaitu tombak baro kelinting. Ki Juru Martani mengatakan bahwa tidak sopan untuk menghadap seorang raja sekaligus orang tua dengan membawa senjata, seolah-olah ingin berperang. Pada awalnya, Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak mau memberikan pusakanya.
Namun atas keyakinan dari istrinya Roro Pembayun yang mengatakan bahwa Ki Juru Martani adalah orang yang dapat dipercaya, Ki Ageng Mangir Wonoboyo menyerahkan senjata pusakanya pada Ki Juru Martani. Ketika mereka sampai di hadapan Panembahan Senopati, Roro Pembayun terlebih dahulu memberikan sungkem atau sembah bekti kepada orang tuanya. Ketika Ki Ageng Mangir Wonoboyo memberikan sungkem dan sembah bekti kepada Panembahan Senopati sebagai seorang raja dan juga sebagai seorang mertua, kepalanya tiba-tiba diraih oleh Panembahan Senopati dan dibenturkan pada batu singgasananya. Akibat dari apa yang dilakukan oleh Raja Panembahan Senopati, kepala Ki Ageng Mangir pecah dan meninggal seketika. Roro Pembayun seakan tidak percaya dan menangis histeris. Dia tidak menyangka bahwa suaminya akan meninggal dengan cara yang tragis di hadapannya. Namun, apa yang mau dikata, semua telah terjadi. Ki Ageng Mangir Wonoboyo kemudian dikebumikan di makam Raja Istana Kota Gede. Batu nisannya terbagi menjadi dua, separuh masuk di dalam tembok keraton, namun separuh berada di luar. Hal ini menyimpulkan bahwa Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagian telah diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Mataram, namun sebagian dari dirinya dianggap sebagai pemberontak. Sedangkan anak yang dikandung oleh Roro Pembayun tetap dianggap sebagai cucu Panembahan Senopati dan diterima menjadi keluarga kerajaan Mataram. Ketika Roro Pembayun melahirkan, bayi itu lahir berupa seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan diberi nama Pangeran Madusena. 6 bulan setelah kejadian tersebut, Panembahan Senopati tutup usia. Beliau dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Setelah Panembahan Senopati meninggal, kemudian tahta diberikan kepada Raden atau Gusti Haryokowati atau Raden Mas Jolang. Demikianlah sedikit pemaparan saya tentang Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Mungkin mohon maaf dan mungkin bila ada kesalahan, harap dimaklumi. Sekali lagi terima kasih. Salam budaya, salam rahayu.